ketika api itu menyala, siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Oke, ya, shalom, saudara kasih Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu di dalam kami akan menerima kebenaran firman Tuhan dan menyampaikannya bagi anak-anak-Mu, bagi segala yang mendengar. Terima kasih Roh Kudus bekerja, berkarya kepada kami, supaya firman menjadi rima bagi kami, supaya apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan terlebih kami melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus berkarya di dalam setiap kami. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara kasih Tuhan. Pada saat ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita akan terlebih baca di dalam Keluaran pasal 1 ayat 11 mulai. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan kepada orang Mesir, kepada mereka itu. Ya, sampai di sini dulu. Saudara kasih Tuhan, kita bisa belajar apa yang dialami oleh orang Israel pertama kali mereka hidup di dalam perbudakan. Ya, nanti hal-hal seperti ini, apa yang dialami oleh mereka itu bisa membentuk karakter mereka. Kita tahu dalam kehidupan mereka, khususnya bangsa Israel, ya, dengan keadaan yang mereka alami waktu itu, ya, bisa membentuk mental mereka, dalam arti watak dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, bisa membentuk karakter mereka atau sifat mereka. Ya, mari kita buka dulu di Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 mulai ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei dan bawang merah dan bawang putih. Tadi kita sudah belajar dari kitab Keluaran pasal 1, apa yang terjadi itu bisa membentuk karakter mereka. Kita bisa belajar dari karakter mereka. Yang pertama, walaupun mereka hidup dalam perbudakan di tanah Mesir, di sisi lain mereka mengalami sesuatu yang mengenakan. Ya, sesuatu yang mengenakan. Contoh ini, tadi ayat 5 dikatakan dalam Bilangan pasal 11, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir
dengan tidak bayar apa-apa. Sekarang kalau orang dalam melakukan segala sesuatunya dimanapun hidup ini dengan tidak membayar apa-apa, senang. Dalam arti apa? Gratisan. Mari saudara yang kasih Tuhan, ini mental pertama yang dialami bangsa Mesir. Jangan sampai bangsa Israel, maksud saya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Suka sesuatu yang gratisan, ya, gratisan. Kadang kita itu mengalami sesuatu yang gratis, oke lah, tapi hidup ini tidak gratis. Saudara kalau pergi kemana-mana ingin buang air kecil, kok zaman dulu dengan mudah, ya, mandek dimanapun, ngisor wit di bawah pohon, kencing buang air kecil biasa. Sekarang itu jarang dilakukan orang. Paling enggak kalau ingin buang air kecil ke pom bensin, sekarang enggak lagi, beda lagi. Oh, cari ya apa toko yang biasanya di mana itu, Indomaret atau Alfamart, mereka buang air kecil, ya tentu dengan membeli sesuatu. Saudara yang kasih Tuhan, mereka teringat kepada ikan yang dimakan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ya, sekali lagi, ini mental pertama yang mereka alami. Di sisi lain, mereka hidup di dalam tekanan. Mereka dipaksa untuk bekerja, ya, tidak membayar apa-apa. Yang kedua, ayat 4, dari orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan kita bisa lihat nafsu rakus itu nafsu rakus yang bagaimana? Rakus dalam segala sesuatu. Bisa rakus dalam hal berkat Tuhan, rakus dalam hal kesempatan, bisa, ya. Apa yang menjadi kesempatan kita, orang lain tidak kita beri kesempatan. Dalam berkat Tuhan kita rakus, mungkin bisa begitu, ya. Mereka bosan dengan apa yang mereka makan. Yang mereka makan mana? Ya, roti dari surga, yang turun dari surga. Tetapi mereka bosan. Saudara yang kasih Tuhan, dua hal ini yang nanti membentuk mereka. Ya, mari kita belajar supaya segala sesuatu yang Tuhan berikan bisa kita nikmati. Mereka hidup di dalam perbudakan. Sekali lagi, hidup dalam perbudakan, hidup dalam tekanan, hidup di dalam keterbatasan. Tetapi di sisi lain Tuhan pelihara. Tetapi ini yang bisa membuat mereka itu berubah. Mereka selalu mengingat sesuatu yang ada di Mesir. Memang enak, ya, saudara kasih Tuhan. Coba yang kedua, kita bisa melihat Keluaran pasal 16. Di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kita tahu apa arti bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bisa berarti tidak puas dengan segala sesuatu. Apa yang kita terima, apa yang kita nikmati, mereka tidak puas. Mereka tidak puas kalau hanya makan mana, roti dari surga. Mereka minta daging. Kita tentu sudah kita baca semua, ya, di dalam firman Tuhan bahwa mereka makan daging dari burung puyuh itu, mereka sampai keluar dari hidup. Maaf kata, mereka rakus tadi, ya, sampai mereka itu mati. Mereka bersungut-sungut, tidak terima, menggerutu dalam hidup kita karena kita tidak menyadari apa yang kita terima, ya, yang kita nikmati, menggerutu aja, gak cocok aja. Cerewet bisa, ya, cerewet bisa. Sok komplain, suka komplain boleh, ya, saudara kasih Tuhan. Tetapi dalam segala sesuatu
jangan sedikit-sedikit komplain, kurang enak sedikit komplain, ya, kurang asin komplain, kurang pedes komplain, gampang kritik, selalu melontarkan kata-kata kritik. Kritik boleh, tetapi harus ada solusinya yang harus bisa membuat segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Mempersalahkan pihak yang lain, orang Israel menyalahkan, jangan menyalahkan Tuhan dulu, menyalahkan hamba Tuhan yang memimpin mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mempersalahkan pihak lain, tidak mempersalahkan diri sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bisa belajar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mental bangsa Israel waktu di tanah Mesir membuat mereka tuh lupa, ya, saking lupanya itu tadi, saking enaknya. Pertama kali tadi suka sesuatu yang gratis, selalu diingat-ingat, selalu menjadi patung. Teringat di Mesir dengan makan ini, makan itu, makan ikan, makan yang enak-enak dengan tidak bayar apa-apa. Ya, mereka hidup enak. Begitu mereka dibawa keluar oleh Musa dan Harun, mereka berbeda. Mereka bersungut-sungut, mudah mengeluh. Dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, jangan mudah mengeluh. Ya, jangan mudah mengeluh, menggerutu, tidak percaya kepada hamba Tuhan. Dan ditambah lagi yang lebih ngeri, tidak percaya kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh. Mari saudara kasih Tuhan, kita bisa belajar dari mereka. Sekarang yang selanjutnya, Bilangan pasal 14. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 22, demikian firman Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suara. Ayat 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku, yang menista aku ini tidak akan melihat. Ini sudah menjadi ketentuan dari Tuhan Allah bagi mereka yang dikatakan tadi 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suara dari Tuhan, suara dari Allah. Dikatakan tidak akan melihat tanah perjanjian. Yang ketiga, saya kasih Tuhan. Si Tuhan mencobai Tuhan. Apa sih artinya mencobai Tuhan? Menantang Tuhan. Merasa orang Israel ini apa yang ada di pikirannya itu bisa menentukan jalan hidup mereka. Mencobai Tuhan, ya. Menantang Tuhan. Tuhan ditantang. Apa yang terjadi? Ya, pasal 21 tetap di kitab Bilangan. Di dalam Bilangan 21 ayat yang keempat dikatakan begini firman Tuhan. Di dalam Bilangan 21 mulai ayat 4, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Dalam arti hati yang rasa meluap-luap akan kemarahan, akan kebencian mungkin apa. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Perhatikan kata-kata melawan Allah dan Musa. Apa kata mereka? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Bukankah enak hidup yang di Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Punya prasangka yang buruk. Dan itu perintah Allah supaya dibawa oleh mereka keluar dari tanah Mesir.
supaya kami mati di padang gurun. Memang sudah dikasih Tuhan, padang gurun itu memang ngeri. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Ya, ini yang mungkin yang terpikir oleh bangsa Israel waktu itu. Sebab di sini tidak ada roti. Ya memang padang gurun tidak ada roti. Ya, dan tidak ada air, ya sulit, betul. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Tadi balik lagi tentang dari mana apa yang mereka sudah makan, roti dari surga. Mereka muak. Itu suatu protes dari bangsa Israel. Mereka menantang Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada saat apa daya orang Israel menantang Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka menantang Tuhan. Itu yang terbentuk mental mereka dari tanah Mesir. Terbiasa dengan sesuatu yang enak, dirubah oleh Tuhan. Ya, dirubah oleh Tuhan supaya mereka mengalami nanti sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan mereka ke depan. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ini saudara yang kasih Tuhan, akibat mereka bersungut-sungut, akibat mereka mencobai Tuhan, mereka menantang Tuhan, mereka mudah mengeluh, mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Apa akibatnya? Mati. Tuhan tidak mau dipermainkan. Ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Mereka menyadari. Tapi kalau kita baca selanjutnya kisah-kisah mereka, mereka sulit untuk mengadakan yang namanya atau melakukan apa itu pertobatan. Itu terus mereka lakukan. Mereka berdosa, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka memberontak lagi, melawan Tuhan lagi. Mereka minta ampun, dipulihkan lagi, ya, diberkati oleh Tuhan kembali. Bisa dikatakan itu berputar terus. Tuhan mau mereka itu bertobat di dalam hidupnya. Ya, saudara kasih Tuhan, luar biasa proses yang dari Tuhan. Ya, tadi sudah kita baca sampai ayat 6, ya, dan sampai ayat 7. Apa yang dilakukan oleh hambanya, yaitu Musa berdoa untuk bangsa Israel supaya mereka diubahkan dari itu. Ya, ayat 8 dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ini bukti Tuhan Allah memberikan solusi atau jalan keluar supaya mereka tidak mati dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tapi yang pertama kita bisa belajar bahwa apa yang dialami bangsa Israel, kehidupan mereka di Mesir, sesuatu yang enak, di sisi lain mereka hidup dalam perbudakan, ya, membuat sifat mereka berubah. Ya, kalau orang Jawa ngomong enak tapi kenaan, ya bisa juga. Apa itu? Mereka suka gratisan, yang pertama. Yang kedua, mereka rakus, ada nafsu rakus. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Nafsu rakus, karena berbahaya. Efeknya ya, namanya rakus, orang itu banyak penyakit dan berakhir dengan kematian. Suka gratisan membuat mental itu bisa ya jelek lah. Suka gratisan, sesekali kita boleh digratisi oleh seseorang, tapi di sisi lain kita harus tahu supaya itu membentuk di dalam karakter kehidupan kita, ya. Dan mereka bersungut-sungut, saya ulangi kembali, dan mereka mencobai Tuhan Allah mereka. Tapi sekali lagi, karena kasih setia Tuhan, mereka tetap terpelihara walaupun banyak yang mati, karena yang namanya Tuhan juga jengkel terhadap mereka. Ya, sekarang kita akan masuk ke hal yang terakhir. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ya, mereka melewati padang gurun karena perbuatan mereka
bersungut-sungut mencobai Tuhan, mereka melawan pemimpin, mereka memberontak karena tegar tengkuk. Ya seharusnya untuk mencapai tanah perjanjian itu dengan waktu yang singkat menjadi 40 tahun. Lama sekali, karena itu tadi kehidupannya selalu berputar. Mari sering kasih Tuhan dalam mencapai suatu tujuan. Dan kita itu seperti mereka, ya, membutuhkan waktu yang lama. Sebenarnya Tuhan sudah membuka jalan, ya, supaya mereka tetap tunduk pada otoritas Tuhan. Sekarang mari kita masuk yang ketiga. Dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun. Ya, otomatis di dalam perjalanan kehidupan mereka berganti generasi, berganti juga seorang pemimpin. Ya, masuk dalam tanah perjanjian, mereka digantikan dengan Yosua. Musa sudah tidak bisa lagi karena sudah tua dan sudah mati atau meninggal, dan Tuhan memilih yaitu Yosua. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Coba kita baca Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 2. Kitab Yosua pasal 6 ayat 1 dan 2. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dalam perjalanan dalam tanah perjanjian tidak mudah untuk direbut, tetapi melalui satu cara, harus berperang. Harus Tuhan melatih mereka untuk berperang. Bisa kita pelajari yang pertama, untuk merebut Yeriko penuh dengan perjuangan. Saudara kasih Tuhan, Yosua mengajak bangsa Israel untuk berperang, ya, berjuang. Kalau dulu awal-awalnya mereka enak hidupnya, ya, hidup enak, segala sesuatunya tinggal minta. Kalau nggak cocok komplain, nggak cocok kritik, nggak cocok menggerutu, nggak cocok apa lagi, mereka marah, ya, bahkan marah kepada Tuhan. Tidak sekali. Dengan pergantian generasi, dengan pergantian pemimpin, mereka harus berjuang luar biasa, ya. Dalam mereka merebut Yeriko itu sebenarnya hal yang sepele kalau di pikiran manusia secara logika. Supaya Yeriko bisa menjadi milik mereka dan diserah, mereka apa yang dilakukan? Mereka hanya setiap hari mengelilingi kota itu. Nanti para imam meniup trompet, itu saja. Setelah itu selesai, sehari mengelilingi sekali, ya sudah, kata Tuhan, kamu kembali ke kemah. Berikutnya hari kedua begitu, sampai hari yang ke-7, dan kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Sepele bukan? Tapi mereka nurut, mereka tidak melawan. Kemenangan terjadi terhadap mereka. Yang kedua, mereka melawan Ai. Tadi saya katakan generasi yang kedua ini dilatih untuk berperang sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian. Dalam Yosua pasal 8, ya, tidak usah kita baca. Jadi dalam merebut kota Ai, ini juga strategi dari Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi teknik yang dilakukan oleh Tuhan, ya, bisa dikatakan perang ini perang yang kadang sepele juga. Mereka memasuki kota Ai, begitu nanti orang-orang Ai keluar, oh itu orang Israel, kejar mereka. Seluruh penduduk Ai keluar dari kota Ai mengejar bangsa Israel. Sementara Yosua menyuruh 30.000 orang untuk bersembunyi. Setelah mereka lari, yang sembunyi itu suruh masuk ke dalam kota Ai dan membakar mereka.
Secara pikiran manusia, 30.000 orang suruh bersembunyi, itu bersembunyi di mana? Apakah tidak kelihatan? 30.000 orang, belum nanti ditambah 5.000 orang. Ada ayat pendukung lain ya yang bersembunyi. Apakah tidak ketahuan? Tapi itulah strategi yang dari Tuhan. Luar biasa kan? Anak sembunyi cuma 5 orang, 10 orang, mungkin tidak kelihatan. Ribuan orang suruh bersembunyi. Secara akal manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan membuat mungkin. Nah, itulah saudara. Ketiga hal yang dialami oleh bangsa Israel, ya, bisa kita pelajari. Yang ketiga, untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan janji Tuhan, harus melalui perjuangan. Berjuang, tidak enak-enakan. Ya, mereka yang awal, generasi awal dimusnahkan oleh Tuhan karena mereka bersungguh-sungguh, mereka mencoba itu. Jangan sampai di dalam kehidupan kita ada sifat seperti itu, melawan Tuhan, tidak percaya lagi kepada para hamba-hambanya, mempersalahkan Tuhan, ya, gampang mengeluh. Jangan, mari kita bisa belajar, ya, ketiga hal ini. Mari kita buka lagi 2 Korintus pasal 7. Surat 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, ya, Paulus mengatakan kita yang menerima janji dari Tuhan. Apa itu? Kemenangan. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, apakah mudah? Sulit. Tetapi itulah bentuk perjuangan. Kalau orang itu betul-betul mau, ya, mau berjuang, berusaha menyucikan diri supaya tidak terpengaruh dalam ini segala pencemaran jasmani dan roh, supaya dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Berat rasanya, tapi Tuhan yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita, supaya kita bisa melakukan hal ini. Ini termasuk bentuk perjuangan. Surat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan begini, firman Tuhan: berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan tentu tidak mau bertemu dengan orang yang masih banyak dosa, bertemu dengan orang yang masih kotor, tidak mau. Makanya kita harus kudus. Berusahalah hidup damai. Orang itu kalau kayak berinteraksi dengan orang, ya, berbuat baik, ya, melakukan sesuatu yang baik, berbuat kasih dengan semua orang, itu pasti ada damai. Dikatakan berusahalah. Ini bentuk perjuangan juga, berusaha untuk kita itu mendapatkan kedamaian dengan orang lain. Dan yang terpenting adalah mengejar yang namanya kekudusan. Karena tanpa kekudusan orang tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Sebagai yang terakhir, surat 1 Timotius pasal 6. Surat 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Ini firman Tuhan: tetapi engkau hai manusia Allah, kita ini ya, orang-orang yang dalam Tuhan Yesus, orang dikatakan manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Maksudnya jauhilah kejahatan, ya, yang sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi apa di sini dikatakan? Kejarlah keadilan. Dan itu harus kejar. Mungkin manusia untuk menemukan atau melakukan keadilan mungkin belum maksimal, tetapi kita harus belajar. Itu suatu bentuk perjuangan. Keadilan. Yang kedua apa? Ibadah. Ibadah itu penting.
ya, kejar bentuk perjuangan. Di dalam ibadah kita bisa belajar apa itu yang namanya kesetiaan. Di dalam ibadah kita bisa belajar yang namanya tadi kasih. Tapi kalau orang melakukan perbuatan kasih, tentu ada makna di dalam hubungan mereka, di dalam kehidupan bersama. Di dalam ibadah kita bisa belajar kesabaran yang dalam menghadapi sesuatu. Di dalam ibadah kita bisa atau diajari tentang dalam hidup. Tapi saudara yang kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita bisa belajar ya, tentang karakter dan mental bangsa Israel, di mana mereka sedang berada, mereka diproses oleh Tuhan supaya menjadikan mereka itu bangsa pilih, supaya menjadikan mereka itu umat-umat tebusan, menjadikan mereka itu sebagai sesuatu yang mulia di hadapan. Begitu juga pada saat ini kita bisa belajar dari firman Tuhan. Di dalam mencapai segala sesuatunya kita harus perlu perjuangan, ya, perlu pengorbanan. Apapun yang akan kita raih, masa depan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, masa depan yang penuh harapan, harus kita ambil, kita rebut dengan berjuang. Jangan sekali-sekali mencoba itu, jangan sekali-sekali bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Terimalah dengan ucapan syukur apa yang sudah kita alami, yang kita nikmati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja, memproses kehidupan kami. Kami sudah belajar akan perjalanan kehidupan bangsa Israel. Waktu demi waktu, proses yang mereka alami, akibat yang mereka alami. Biarlah kami mengerti supaya ini sebagai peringatan bagi kami, untuk kami lebih maju, untuk kami lebih setia kepada Tuhan, untuk kami dapat diproses melalui firman, supaya firman menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang pilihan, orang-orang kesukaan Tuhan, supaya apa yang Tuhan rencanakan bagi kami, yaitu masa depannya penuh harapan, boleh kami raih dengan kami berjuang. Beri kekuatan, beri hikmat kepada kami untuk bisa melakukan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Ini doa kami, dan kami perahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, kiranya Tuhan Yesus memberkati.